Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah ini dan teman-teman yang menyaksikan video ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Munif Sunarja dengan NIM B1B1230069. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah presentasi yang berjudul Keuangan Desa, di mana materi ini diberikan oleh Bapak dosen pengampu yaitu Pak Alfa Beriansyah. Sebelum kita memulai ke materi, alangkah kita baiknya mengetahui apa itu keuangan desa. Keuangan desa adalah sebuah anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa, yang mana anggaran ini bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia di desa tersebut, sehingga terjadinya pengurangan kemiskinan dan juga untuk membangun infrastruktur yang baik di desa tersebut. Oke, kita masuk ke dalam materi. Sebelumnya kita perlu tahu bahwa pemerintah desa dahulu sama sekarang itu sangatlah berbeda. Yang mana pemerintah dahulu merupakan pemerintah desa, yang mana kewenangan daerah diserahkan kepada kepala daerah, yang mana bisa disebut dengan bupati di daerah tersebut. Terus ada pembangunan desa bersifat sentralistik, yang mana hanya daerah-daerah itu saja. Jadi terjadi tidak pemerataan pembangunan antara desa-desa di kabupaten tersebut. Terus ada juga pemerintah desa menjalankan tugas yang bersifat administratif. Terus ada penyeragaman bentuk dan corak pembangunan di seluruh desa. Dalam arti penyeragaman ini, pemerintah pusat meminta semua desa itu sama. Padahal kita ketahui bahwa kita ini menganut Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Gak boleh penyeragaman seperti itu. Sangat berbeda dengan sekarang. Pemerintah desa didorong mengembangkan berbagai aktivitas dan potensi berbasis kreatif lokal yang produktif dan bernilai ekonomis. Dalam arti desa itu sangat didukung oleh pemerintah daerah, sehingga desa dapat menghadirkan orang-orang yang ahli agar memberikan pelatihan kepada masyarakat di daerah tersebut agar mempunyai skill, bisa membuat kearifan lokal, sehingga menjadi pengurangan pengangguran di desa tersebut dan membuat ekonomi membaik di desa tersebut. Terus ada desa berhak mengatur mengurus urusannya sendiri. Sangat jelas, sangat berbeda dengan dahulu, yang mana dahulu itu adanya penyeragaman, sangat berbeda dengan sekarang. Itu desa berhak mengatur sendiri urusan perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pengembangan lokal, karena dia mempunyai anggaran ini tadi, sehingga dia bisa mengatur dengan sendirinya. Dan juga desa memiliki pendanaan yang besar, hampir 1 M. Itu sangat besar untuk desa, bisa dibuat apa saja untuk masyarakat desa. Oke, terus kita lanjut ke kekuasaan pengelolaan keuangan. Yang paling berkuasa dalam pengelola keuangan ya jelas di sini kepala desa, sebagai pemegang kekuasaan mengelola keuangan desa. Ya di mana-mana ya seperti itulah. Keuangan itu hanya diketahui oleh kepala desa. Inilah yang menyebabkan seringnya terjadi korupsi pada saat ini, akibat dana yang begitu besar dan pengelolaan anggaran hanya dilakukan oleh kekuasaan anggaran hanya dilakukan oleh kepala desa itu sendiri. Tetapi untuk pengelolaan anggaran
atau pengelolaan keuangan desa itu dilakukan oleh 4 bidang. Yang pertama ada sekretaris desa, yang kedua ada kaur, dan ketiga ada kasih, dan keempat ada kaur keuangan. 4 bidang tersebut bertugas membantu kekuasaan keuangan, yang mana kekuasaan ini dipegang oleh kepala desa. Tanpa saya sebutkan lagi, ya tugas dari keempat tadi ya tentang membantu kepala desa saja dalam mengelola anggaran. Mungkin kita lebih baik berfokus pada anggaran dan pendapatan belanja desa saja, karena ini lebih penting daripada di materi kita pada saat ini. Pendapatan desa itu semua penerimaan desa dalam 1 tahun anggaran menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Yang dalam arti pendapatan desa ini bukan hanya dari pemerintah pusat saja, tapi ada dari pendapatan asli desa. Seperti contoh daerah saya di Kabupaten Tebo itu ada namanya tambak ikan. Di sini anggaran desa atau APBD itu digunakan untuk membuat tambak ikan tadi, yang mana tambak ikan ini akan menghasilkan ikan dan akan dijual sehingga mendapatkan uang, dan uang ini menjadi pendapatan asli bagi desa kami. Terus ada transfer. Nah, kalau transfer itu pendapatan dari pajak, kayak gitu dia, dari pajak dari masyarakat di desa tersebut akan mendapatkan bagian dari pajak tersebut. Itulah transfer. Terus ada yang terakhir, ada pendapatan lain. Ini pendapatan lain ini kalau kita bisa ambil contoh di daerah saya itu ada seperti PT gitu. Nah, jadi dari pihak PT itu akan menyetor setiap bulannya kepada desa sehingga menjadi pendapatan lain bagi desa. Nah, bisa kita lihat di sini pendapatan asli desa itu juga berasal dari hasil bumi desa. Hasil bumi desa itu seperti apa sih? Ya seperti sawah, ditanami padi, itulah hasil bumi desa. Dan juga apabila di desa tersebut ada lahan batu bara, ada batu bara, itu juga menjadi hasil bumi desa. Nah, terus ada hasil aset, antara lain ada tanah kas desa, tambahan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul kewenangan lokal berskala desa. Ya, seperti saya bilang tadi, hasil aset itu sama seperti hasil pendapatan lain tadi. Kalau pendapatan lain itu dari PT, dari perusahaan. Kalau ini langsung dari seperti dana dari pasar gitu. Ada pasar, lagi mendapatkan hasil dari pasar tersebut. Sama, intinya hampir sama dengan pendapatan lain tadi. Oke, di sini ada transfer. Sepertinya transfer sudah saya jelaskan tadi ya. Pendapatan lain juga. Nah, kita masuk ke belanja desa. Semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun, anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Oke, dalam arti digunakan untuk kewenangan desa. Adapun pembelanjaan desa itu seperti penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak. Nah, bisa kita ambil contoh. Mungkin salah satu dari 5 ini ya. Kita ngambil contoh pembinaan
kemasyarakatan desa. Seperti saya bilang pada awal tadi, fungsi anggaran ini untuk mengembangkan sumber daya manusia di desa tersebut, ya kan. Pembinaan kemasyarakatan desa ini dengan cara memberikan pendidikan, seperti kalau di desa saya itu ada namanya madrasah gitu, itu dikelola oleh desa. Madrasah tersebut, yang mana madrasah ini aktifnya sehari-hari, ya bisa saya katakan ini adalah pembinaan kemasyarakatan desa. Dan juga untuk bagi kaum ibu-ibu, bapak-bapak yang mayoritas di desa saya adalah petani, bisa diberi pembinaan berupa pelatihan jahit gitu, terus diberikan permodalan, itu namanya pembinaan kemasyarakatan desa. Kita masuk ke pemerintah desa. Penyelenggaraan pemerintah desa. Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintah desa. Terus ada sarana dan prasarana pemerintah desa, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Ya, kalau di sini saya lihat ini adalah tugas-tugas dari pemerintah desa. Tanpa saya jelaskan satu persatu, sepertinya kita sudah tahu apa sih tugas-tugas dari mereka tersebut. Mungkin yang sedikit saya ragukan ini adalah administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ya. Mungkin pada saat keadaan desa seperti sekarang ini tidak terjadi, tetapi di sini disebutkan adanya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Tapi kalau yang saya rasakan sekarang untuk pencatatan sipil itu dilakukan oleh Dukcapil ya di sini. Oke, kita masuk ke pelaksanaan pembangunan desa ya. Pelaksanaan pembangunan desa itu ada pembangunan pendidikan, ya pembangunan madrasah seperti yang saya bilang, pembangunan kesehatan seperti posyandu, puskesmas, itu pemberian bantuan seperti obat-obatan seperti itu dari dana desa juga bisa apabila kesehatan di desa tersebut kurang kan, bantuan dari pemerintah daerahnya. Terus ada pekerjaan umum dan tata ruang kawasan pemukiman ya, pembangunan jalan gitu. Terus ada hutan dan lingkungan hidup ya, seperti di tempat saya ada namanya Bukit 30 ya. Bukit 30 di situ masih banyak gajah, jadi sangat dekat dengan pemukiman warga, sehingga di sini harus adanya perlindungan dari pihak desa maupun pemerintah daerah, harus berkolaborasi dalam menangani hal tersebut. Oke, kita masuk ke, kalau pembinaan masyarakat sudah saya bilang ya tadi ya, pemberdayaan. Oke, pemberdayaan. Kita masuk ke pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa itu bisa berupa kelautan dan perikanan. Nah, itu yang saya bilang tadi, tambak ikan. Di desa saya tadi ada tambak ikan. Ini adalah salah satu pemberdayaan masyarakat desa kami gitu. Terus ada pertanian dan peternakan. Juga sudah saya sebutkan, di tempat kami hasil bumi kami tadi itu adalah padi karena ada sawah kan. Terus ada peningkatan kapasitas aparatur desa. Ya, kita ketahui lah di desa itu masih banyak yang belum melek teknologi, sehingga perlu adanya pelatihan untuk aparatur desanya. Terus ada pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga. Nah, ini sangat penting karena sangat rentan terjadi di desa, itu namanya KDRT, karena ini sangat diperlukan untuk melindungi perempuan dan anak. Terus ada koperasi usaha kecil dan menengah, dukungan penanaman modal. Yang ini untuk mendukung agar penanggulangan pengangguran gitu untuk di desa tersebut. Dan dana desa ini juga banyak dipakai untuk belanja pegawai.
Belanja pegawai ini berupa gajinya, tunjangannya, pembayaran layanannya, pembayaran lain, terus penerimaan lain, pembayaran jaminan sosial bagi kepala desanya dan perangkat desanya. Ini juga memakan dana desa ya. Bagi saya ini sedikit kurang urgensi, tapi ya tetap harus dilakukan karena sebagai pegawai desa itu juga tidak mudah karena banyak yang diurus, bukan satu orang. Terus ada yang kedua, ada dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa. Yang ketiga ada dibayarkan setiap bulan. Ya ini dibayarkan setiap bulan gajinya. Terus kantor desa tidak mungkin, listrik, air ini tidak dibayarkan. Kan banyak juga di desa, kan banyak beberapa kantor seperti itu. Nah, yang sangat perlu kita tekankan di sini adalah belanja tidak terduga. Yang mana belanja tidak terduga ini bisa diakibatkan oleh bencana. Semisal ada gempa, ya mau tidak mau dana desa harus diturunkan. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kata yang salah, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.